Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Siti Masfuah, SPD MPD, selaku Kaprodi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang kami hormati Bapak Denny Agung Santoso, MPD. Yang kami hormati seluruh dosen PGSD Universitas Mulia Kudus. Dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Saya sebagai moderator terlebih dahulu akan membacakan visi dan misi program studi sebagai berikut. Visi dan misi. Visi menjadi program studi yang menghasilkan pendidik sekolah dasar berbasis kearifan lokal dan berwawasan global pada tahun 2033. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui pembelajaran berbasis karakter, literasi, C4, kreatif, critical thinking, komunikatif, and collaboration, dan HOTS, higher order thinking skills, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar. 2. Melakukan penelitian dalam pendidikan sekolah dasar yang sinergis dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, melakukan pengabdian pada masyarakat yang sinergis dengan pendidikan sekolah dasar sebagai wujud dari pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, mengembangkan dan memantapkan secara sistematik serta sinergis kemampuan kelembagaan program studi secara efektif dan efisien sebagai program studi yang memiliki jati diri kependidikan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global. 5. Menggalang kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Di sini bertemu dengan saya, Selviami Kotun Fikriyah, di podcast yang akan membahas tentang signifikansi UJT dalam statistik. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial, Bapak Denny Agung Santoso, MPD. Kepada Bapak Denny Agung Santoso, MPD, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya join dulu ke Zoom, baru ke Zoom. Sebetulnya kami minta maaf karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditunda, ada rapat di Prodi, jadi harus kita tunda sampai siang. Sebenarnya lebih cepat lebih baik, ada yang usul jam 1 tapi nanti kesiangan. Nanti takutnya kalau ditunda sampai jam 1 nanti pada muka semua. Jadi maka ini akan kita selenggarakan secepatnya. Tadi sudah ada yang saya bilang juga jam 10.45, tapi ini karena jam 10:30 ternyata rapatnya sudah selesai, ya sudah kita segera mulai. Sebentar saya sambil screen share dulu. Berapa sih yang berapa? Baru 56 orang. Yang join baru 56 orang ya. Nanti kita lanjutkan ya. Yang lainnya nanti ikuti terlambat gimana? Sebelumnya itu kalau mau ngikuti ini nanti di akhir itu saya mau praktik langsung SPSS. Jadi bagian mau belajar silahkan disiapkan softwarenya.
sebentar saya juga tak memanggil mahasiswa yang saya abani itu. Karena mendadak semua jadi. Sama Mbak siapa ini? Selfie, Pak. Semester berapa? Semester 6. Ada kuliah statistika? Ada, tapi belum sampai UJT. Sampai apa? Baru pembahasan modus ini. Median itu dulu, Pak. Itu pelajaran SMP. Iya, Pak. Ya sambil menunggu saya mau itu Mbak Sevi ya. Mbak Sevi tahu UJT uji hipotesis tahu nggak Mbak? Belum tahu, Pak. Sama sekali. Sama sekali. Berarti belum tahu uji hipotesis sama sekali ya? Belum tahu. Berarti uji T itu nanti ada yang namanya itu alfa atau signifikansi, atau kadang ada yang disebut taraf nyata, atau ada yang disebut bahasa Inggrisnya itu confident interval. Bahasa Indonesia. Langsung saja ini permasalahan yang mau dijawab kira-kira itu ya. Ini adalah permasalahan penelitian. Sebentar saya potong, ternyata saya kepalanya potong separuh, saya geser sebentar. Ini permasalahan pura-pura yang mungkin akan dijawab dalam penelitian. Misalnya saja, karena apa namanya sedang lebaran ya. Permasalahan pertama yang akan kita jawab adalah apakah membeli baju seharga 1 juta itu terlalu murah atau terlalu mahal? Murah atau mahal Mbak Sandy? Mahal. Apakah minum susu itu membantu proses diet? Ini khusus karena mahasiswa PGSD kebanyakan perempuan ya. Nah, ini yang apakah perkuliahan lihat podcast ini efektif? Ini yang akan pertanyaan yang akan kita jawab melalui penelitian, walaupun ini pertanyaan yang pura-pura saja. Begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sebenarnya kita secara individu itu kan sudah punya pendapat sendiri-sendiri ya. Wah, 1 juta itu ternyata sama uang saku bulanan saya sebagai mahasiswa UMK itu masih terlalu rendah. Jadi mungkin ada yang berpendapat, murah 1 juta. Mungkin ada yang biasa, mungkin ada yang mahal. Kalau bagi saya justru saja mahal. Tapi kita selaku peneliti kan tidak bisa seperti itu. Maka langkah yang pertama yang kita harus menjawab pertanyaan ini, langkah pertama itu apa Mbak Syafri? Penelitian dulu, Pak. Langkah pertama itu kita lihat di pertanyaan itu ada kata sifat ya. Ada nggak Mbak Syafri? Ada, Pak. Apa? Murah atau mahal? Nah, itu. Murah atau mahal kita harus tentukan dulu definisinya. Murah itu seberapa, mahal itu seberapa. Dari ambil data. Kita lihat slide berikutnya. Ini misalnya saya ngambil data, ya saya ngambil data pura-pura. Ini saya karang Excelnya juga ada, saya karang semalam ini. Buat materi baru semalam. Ini ada harga beberapa itu, ada 541.000, ada 600. Ini nggak tahu ya saya baju apa, saya nggak tahu baju impor atau baju ada yang 714.000. Misalnya kita punya sampel 20 orang, kita tanya, Mbak belanja baju berapa tadi? 651 misalnya, 820 sampel itu. Ingat itu sampel kita harapkan menggambarkan populasi. Walaupun mungkin tidak seluruh populasi, tapi kita harapkan menggambarkan populasi. Jadi ketika ngambil sampel, yang pertama kita harus kalau bisa sampelnya itu mewakili semuanya. Misalnya kita tanyai, yang naik mobil, yang belanja naik sepeda. Jadi semua kalangan harus terpenuhi
Oh, kita tanyain misalnya separuhnya itu kita tanya cewek, separuhnya kita tanya cowok, agar semua data itu terwakili. Nah, maka pertanyaan tadi, mahal atau murah itu berapa sebenarnya menurut populasi? Bukan menurut kita, jangan. Kalau kita jawab udah selesai, nggak usah publikasi, nggak usah ngomong, nggak usah mengerjakan skripsi, nggak usah buat jurnal, karena itu jawaban buat kita. Tapi kita ingin jawaban ini itu untuk populasi. Misalnya kita populasinya adalah masyarakat Kudus. Apakah 1 juta itu murah atau mahal menurut masyarakat Kudus? Kita ambil sampel 20 orang yang kita anggap mewakili seluruh masyarakat Kudus, walaupun kalau kita tanya seluruhnya nggak akan selesai. Nanti lebaran 7 kali nggak akan selesai kita tanya. Jadi kita harus sampel, misalnya sampelnya 20 orang, misalnya gitu. Nah, murah atau mahal itu berapa? Kita dapat dari sampel. Ingat, sampelnya itu mewakili populasi, walaupun kita tidak berharap bahwa sampel itu mewakili 100% populasi. Pasti ada yang kelewatan. Misalnya kita tanya sampel kita tuh yang bawa mobil Mercy itu. Mungkin ada yang belanjanya naik pesawat, barangkali lebih mahal lagi. Mungkin itu ada yang kelewatan, tapi nggak masalah. Maka kita asumsikan dulu bahwa data dari sampel itu mewakili 95% dari populasi. Dan kita asumsikan juga bahwa populasi itu berdistribusi normal. Dari mana angka 95%? 95% itu standar dari penelitian pendidikan. Kalau dalam penelitian kedokteran biasanya 1%, 99% atau 99,5%. Nanti kalau ada yang namanya alfa itu adalah sesuatu yang mungkin tidak terwakili dari sampel kita. Kalau di sini berarti alfanya nanti 5%. Kalau dalam penelitian kedokteran biasanya 1% atau 0,5%. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung ke chatting, langsung saya jawab, nggak apa-apa. Belum Pak, tadi dulu. Belum? Ya. Nah, kalau mumpung di sini tanya saya langsung nggak apa. Jadi data tadi kita asumsikan mewakili 95% dari populasi, yaitu misalnya penduduk Kota Kudus. Nah, dari data itu kita ambil karakteristiknya, yaitu rata-ratanya itu sudah saya hitung santai aja. 528.000 dengan simpangan baku 188.000. Simpangan baku itu apa? Coba cari di Google. Daripada dengerin saya bosan toh, mungkin itu sambil cari di Google apa itu simpangan baku, rumusnya apa. Saya nggak perlu bahas rumusnya ya. Nggak penting saya kasih rumus nanti malah bosan. Yang jelas ini adalah saya besarkan sedikit saja ini. Yang bawah biru itu adalah grafik normal. Apa itu grafik normal? Grafik normal itu adalah grafik yang menurut para ahli statistik itu menggambarkan populasi. Kira-kira seperti ini. Jadi data yang rata-rata, misalnya ini ya, rata-rata 528.000 itu jumlahnya yang paling banyak. Jadi paling banyak itu yang rata-rata. Logis nggak? Logis ya, logis kan? Jadi yang rata-rata itu jumlahnya paling banyak. Misalnya yang tadi ingat, yang beli baju seharga 528.000 atau sekitarnya itu adalah yang paling banyak. Karena itu adalah rata-ratanya. Simpangan baku nanti artinya dari rata-rata kita akan menyimpang ke kanan maupun menyimpang ke kiri, artinya plus atau minus simpangan baku. Nah, harapannya kalau distribusi normal itu ketika rata-rata menyimpang 1 kali simpangan baku, yaitu kira-kira berapa? 700.000 sampai 400.000. Jadi yang belanja 400.000 sampai 700.000 itu mewakili kira-kira 70% dari data. Yang belanja dikurangi 2 kali simpangan baku, kira-kira ini. Nah, ini jadi
yang belanja ini sudah saya hitung, ini adalah rata-rata, yang ini kelihatan ya. Yang ini itu rata-rata dikurangi 1 kali simpangan baku, ini plus 1 kali simpangan baku, ini min 2 kali simpangan baku, ini plus 2 kali simpangan baku. Kalau mau Anda perluas nggak apa-apa. Jadi harapannya yang belanja 528.000 itu yang paling banyak kalau disebut itu, yang belanja 339.000 sampai 717 itu kira-kira segini 70%, ya kurang lebih ya. Yang belanja dari 151.000 sampai 900.000 itu ini kira-kira 96%. Gitu. Nah, karena batas kita ini tadi adalah 95%. Wajarnya itu adalah 95%. Umumnya sekali lagi 95% itu sebenarnya cuma angka yang sering digunakan saja, bukan sesuatu hal yang baku. Hanya di penelitian yang standar itu ketika kita ngomong standar itu 95%, artinya sampel itu harapannya mewakili 95% dari data. Di luar sampel itu adalah sesuatu yang aneh, istimewa, atau di luar kewajaran. Itu dulu agak kita ngomong itu ya, angka yang banyak ya. Jadi 95% itu kira-kira itu rata-rata plus 2 kali simpangan baku sama min 2 kali simpangan baku. Atau kalau dari data kita yang ini tadi, data yang pura-pura ya, 150.000 sampai 905.000. Jadi dari sini saja kita udah lihat bahwa 1 juta itu mahal atau murah, Mbak Sevi? Mahal, karena yang biasa, yang wajar dari sampel itu segini. Mahal. Itu sebenarnya uji hipotesis itu maksudnya seperti itu. Itu aja. Cuma saya pikir banyak di buku statistik itu ngomongnya itu kurang familiar gitu loh. Jadi terlalu banyak rumus ini itu. Jadi esensinya sendiri itu banyak ditanya hilang. Jadi kira-kira esensinya seperti ini. Menurut data, jadi kesimpulannya tanpa kita ngomong apa-apa lagi ya, kesimpulannya 1 juta adalah harga di atas 95%. Artinya kalau kita dengan sampel tadi, kalau kita ngambil acak orang di Kudus, 1 orang kita tanyai di luar sampel tadi, kita tanyai peluang kita mendapat orang yang belanjanya 1 juta atau lebih itu kurang dari 5%. Udah masih betul ya? Jadi itu berarti 1 juta itu di luar kewajaran orang Kudus. Artinya hal itu adalah mahal. Gampangannya itu ya, itu artinya dulu mau dipahami, diresapi, karena setelah ini saya akan sedikit menulis seperti yang ditulis di dalam skripsi, jadinya agak rumus-rumusan dikit. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ditulis di chat, nggak apa-apa. Kalau enggak saya lanjutkan. Nah, ini penyusunan hipotesis yang standar untuk kita menulis hipotesis di dalam skripsi. Langkahnya, jadi pertanyaan penelitiannya adalah apakah membeli baju seharga 1 juta itu termasuk terlalu murah atau terlalu mahal menurut artinya apakah itu 1 juta itu di luar kewajaran. Nah, hipotesisnya gini, H0 mu itu bacanya mu artinya rata-rata populasi. Ingat tadi rata-ratanya itu rata-rata sampel. Kita sekarang ngomong rata-rata populasi itu sama dengan 1 juta, atau kalau kita pakai kata-kata ya berarti membeli baju seharga 1 juta itu merupakan hal yang wajar. Alternatif A atau alternatif
itu mu-nya rata-rata populasi orang Kudus itu tidak sama dengan 1 juta, artinya mungkin kurang atau lebih dari itu. Atau kita bilang secara kata-kata, membeli baju seharga 1 juta adalah hal yang tidak wajar. Tidak wajar itu bisa jadi terlalu murah atau terlalu mahal. Nah, langkah yang kedua itu menentukan batas tidak wajar atau batas signifikansi, atau kadang ada yang disebut taraf nyata, tapi nggak mudah maksudnya apa. Tapi saya omongkan di sini bahwa ini alfa itu adalah batas ketika kita ngomong nilai itu tidak wajar, maksudnya terlalu mahal atau terlalu murah. Karena batas kita tadi sampel itu 95% itu yang wajar, maka yang 5% itu kita anggap tidak wajar. Sekali lagi, 90% dan 5% dari mana? Itu hanya kebiasaan dari penelitian pendidikan. Gitu ya. Nah, terus kita tentukan kriterianya. Setelah kita punya hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, kita tentukan kriterianya. Terima H0, ini kriterianya. Terima H0 bila peluang 1 juta, maksudnya peluang ketika kita menanyai populasi di luar sampel itu dapat 1 juta, itu kurang dari 5% atau 5% atau kurang. Jadi ketika kita bertanya kepada populasi, menjawabnya rata-rata ya paling ya kayak sampel tadi harapannya gitu. Tapi bisa jadi ada yang menjawab 1 juta, tapi kita harapkan peluangnya itu 5% atau kurang. Itu yang kita omongkan tidak wajar. Gitu ya. Nah, terima H0 kalau peluangnya 1 juta itu kurang dari 5% atau nanti nilai signifikansinya ini hanya kalimat lainnya saja, nilai signifikansinya kurang dari 5%. Kalau ngitung secara manual, hitungnya itu nanti hitung dari 1 juta itu lebih dari 1,96 standar deviasi. Karena kalau 2 kali standar deviasi itu tadi kalau nggak salah itu 96%. Kalau ingin pas 95%, berarti pantasnya itu hitungnya itu 1,96. Nggak usah dihafalkan, tanya gue juga ada, santai aja. Dan itu hitungnya sudah saya hitung di sini. Hitungnya itu ternyata itu 2,49, lebih dari batas kita tadi. Dan peluang ternyata setelah saya hitung peluang ketika kita bertanya kepada sampel jawabannya 1 juta, itu peluangnya itu hanya 1,5% kurang. Padahal batas kita itu ngomong kurang dari 5% itu hal yang aneh, tidak di luar kewajaran, karena peluangnya sendiri yang saya hitung tadi, yang saya hitung semalam itu 1,5%, jelas kurang dari 5%. Perhitungan ini ada rumusnya, tanya Google bisa, tapi hari ini nanti saya mau ajari pakai SPSS. Jadi saya nggak tampilkan rumus. Kalau pengen benar-benar pengen tanya Google ada, benar. Mbak Sebi mau pakai rumus apa mau pakai software? Software aja, Pak. Enak pakai software, santai aja. Jadi hitungan dari mana? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nggak usah dihitung, saya tahu rumusnya. Saya udah hitung pakai Excel. Saya juga ngitungnya pakai Excel Pak, walaupun tahu rumusnya. Males ngitung manual juga. Iya, Pak. Ngapain? Agak lama. lama dan belum tentu benar. Iya, benar. Kalau misalnya kita mau ngitung trigonometri atau ngitung apa yang satu angka saja, saya yakin mungkin benar ya, tapi ketika kita ngomong statistik, kita berurusan dengan 100 data, mungkin 100.000 data. Dan misalnya kita ngomong vaksin tadi, ketika kita salah perhitungan, risikonya itu vaksinnya itu yang tadinya tidak efektif dihitung jadi efektif. Jadi jangan sampai statistik yang banyak itu kita malah ngitung manual, sok-sokan. Jangan ya. Jadi ketika memang sesuatu yang penting, sesuatu yang melibatkan hitungan yang banyak, itu kita boleh tahu rumusnya, tapi mau ngitung manual juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik perhitungan yang detail itu kita percayakan kepada software, walaupun kita harus tahu artinya itu apa, alfa itu apa, ini itu artinya apa. Nanti biar kalau ujian ditanya dosen matematika kayak saya,
biar tahu jawabannya. Kalau kebetulan nanti ujian skripsinya bukan dosen matematika, mungkin tidak terlalu ceritanya saya. Jadi ini kesimpulannya. Kesimpulannya tadi ingat, saya kembalikan lagi di sini. Nol itu oh maaf, ini saya salah ketik ya. Ini tolak, harusnya tolak nol. Maaf, saya artinya ketika peluangnya kurang dari 5%, kita harus menerima HA bahwa membeli baju 1 juta adalah hal yang tidak wajar. Kan itu. Nah ini kesimpulannya kayak ini. Karena harga 1 juta itu peluangnya tadi hanya 1,5%, di luar dari 5% tadi, di luar dari 95% sampel, maka H0 ditolak. Artinya harga 1 juta itu harga yang di luar kewajaran. Kalau kita pengen arti yang lebih arti yang lebih gampang dicerna lagi, maksudnya ini yang kedua ini, apabila diambil secara acak, maksudnya ketika kita bertanya kepada populasi secara acak, harga 1 juta itu ditemukan dalam 1,4% dari populasi. Sangat kecil sekali, jadi dari 100% itu hanya 1,5%, 1,4 di sini, 1,4% yang belanjanya itu 1 juta atau lebih. Jadi 1 juta itu mahal menurut sampel kita. Ngomong murah atau mahal dan sebagainya, Pak. Tapi itu ketika kita ngomong ke khalayak ramai, kita mengadakan penelitian, mau mengadakan membuat artikel ilmiah, ya harus seperti ini. Jangan ngomong menurut saya mahal, menurut saya murah karena 1 juta, menurut saya murah karena gaji saya itu 7 miliar per bulan. Kan sombong kayak gitu. Jangan ya. Jadi ketika kita ngomong sesuatu harus ada datanya. Atau setidaknya kita harus merujuk ke sesuatu. Katanya siapa gitu. Nah, misalnya ini penerapan dalam yang lain, dalam penelitian pendidikan, nilai yang tidak wajar itu merupakan indikasi media kita atau pengaruh yang kita berikan itu dirasakan oleh sampel. Maksudnya gini. Jadi 95% adalah nilai yang wajar. Artinya ketika kita tidak memberikan perlakuan, artinya pembelajaran di kelas itu berjalan seperti apa adanya, maka peluangnya nanti 95% akan sangat besar. Tapi ketika kita menemui nilai yang di luar kewajaran, padahal kalau kita menemui sesuatu yang di luar kewajaran, kita harus memberikan penjelasan. Nah, penjelasan biasanya itu didapat dari perlakuan kita. Karena tidak mungkin tanpa perlakuan, itu nggak mungkin nilainya itu seperti itu. Kalau kita beri perlakuan, misalnya kita beri media apa, gitu, atau kita pakai pembelajaran apa, nilainya akan ditemukan hanya 5%. Kalau tidak diberikan perlakuan, itu nggak gitu. Jadi kalau tanpa diberikan perlakuan, nanti kemungkinan 95% seperti itu. Jadi misalnya dari nilainya katakanlah yang ini tadi 95%. Jadi ini ketika yang tanpa perlakuan ini, misalnya ya perlakuannya ini uang saku siswa SD, katakanlah itu. Sebelum kita beri ceramah bahwa belanja itu boros. Nah, jadi ini adalah ketika kita ngomong tanpa kita beri perlakuan ceramah bahwa belanja itu boros. Nah, ketika kita memberi ceramah bahwa belanja itu boros, kalau ceramah kita itu meresap ke dalam diri siswa, harusnya nanti temuannya nilai belanjanya kurang dari 151. Kira-kira seperti itu. Udah masih udah ya. Jadi nilai kurang dari 151.000 ini hanya bisa terjadi kalau kita beri perlakuan. Kalau tidak kita beri perlakuan, 95% nilai belanjanya siswa akan dalam rentang segini. Begitu kira-kira. Presentasi slide-nya aja 8 kelihatan 8 aja. Ini baru satu pertanyaan, ya.
Baru satu pertanyaan 7 slide. Tadi 3 pertanyaan loh, jangan 21 slide. Enggak, saya nggak usah banyak-banyak. Ya. Masa kakek? Nah, pertanyaan yang kedua tadi saya kembali, apakah minum susu membantu proses diet? Kalau yang tadi kita pakai T satu sampel, hidupnya banget dia kan ini enggak yang baju mahala kedua tadi, untuk yang kedua ini kita coba memakai uji T 2 sampel yang independen. Nah, apakah minum susu membantu proses diet? Jangan terus kan aku ngombe susu nggak berhasil, barangkali nggak gagal. Jangan seperti itu. Ketika kita ngomong, misalnya kalian jadi ahli kesehatan ya, kalian harus ngomong dengan data. Nah, caranya gimana? Caranya ketika kita ngomong apakah minum susu membantu proses diet, maka kita cari sampel lagi, cari data. Tapi sebelum kita cari data, sampel itu kita bagi menjadi 2 kelompok seperti gambar ini. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Satunya diet tanpa susu, satunya diet menggunakan susu. Nah, gampangnya setelah 1 bulan perlakuan atau setelah beberapa waktu yang ditentukan oleh peneliti sendiri, nanti diukur apakah diet dengan susu dengan diet tanpa susu itu ada perbedaan. Gampangnya gitu. Nah, coba Mbak Sevi. Ya. Mbak Sevi, ketika kita ngomong apakah susu membantu proses diet, nanti pikiranmu kira-kira berat badan yang tanpa susu atau berat badan yang dengan susu yang nanti akan lebih rendah? Yang dengan susu, Pak. Yang dengan susu itu adalah tebak-tebakan dari peneliti, ya. Itulah yang kita namakan hipotesis. Tebak-tebakan itu tebak intuisi dari sumbernya juga. Oh, karena susu itu kandungannya ini. Karena susu itu minuman yang sehat. Karena susu itu bikin kenyang lebih lama, misalnya itu. Dari situ peneliti itu berhipotesis itu berangan-angan nebak bahwa diet berat badan orang yang melakukan diet dengan susu lebih rendah dari berat badan orang yang melakukan diet tanpa susu. Itu adalah hipotesis. Saya nyinggung hipotesis, besok kalau ditanya dosen hipotesis biar tahu apa Mbak hipotesis tadi. Nah, ini hipotesis tebakannya menurut intuisi sama menurut sumber dari penelitian sendiri. Nah, di sini penelitian tadi gagal kalau saya tulis dulu hipotesisnya tadi ya. Nah, di sini hipotesis. Hipotesisnya itu berarti berat badan orang yang melakukan diet dengan minum susu lebih rendah dari berat badan orang yang diet tanpa susu. Nah, apa urusannya dengan 95% tadi? Saya tulis juga bisa dibaca sendiri. Jadi ceritanya gini, yang tanpa susu itu kita pakai sebagai baseline atau kita pakai sebagai wajarnya itu. Wajarnya diet tanpa susu, diet itu wajarnya itu tanpa susu. Dengan susu itu kita anggap sebagai perlakuan spesial. Jadi harapannya 95%, nanti 95% dari sampel itu akan terjadi diet tanpa susu. Kalau kita ketemu di luar itu, berarti artinya 5% atau hal yang tidak wajar. Tidak wajarnya dari mana? Oh, karena minum susu, penjelasannya seperti itu. Dan maksudnya ya, berarti nanti ketika kita ngomong seperti ini hipotesisnya, berarti 95% itu nanti harapannya diet berat badannya seperti diet tanpa susu. Jadi ketika kita ketemu nilai di luar itu, berarti nilai itu spesial, ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus dalam hal ini itu diet susu dengan menggunakan minum susu. Nah, maka penelitian
penelitiannya gagal, bukan penelitian gagal ya, apa ya namanya? Oh tadi H0 ditolak, H0 diterima, H0 diterima. Kalau berat badan dia dengan susu itu sama saja dengan sesuatu hal yang wajar yang kita ngomong tanpa susu tadi. 95%. Karena nanti walaupun sampelnya seperti ini, kita bisa jadi populasinya di luar sampel. Tapi kalau populasinya di luar sampel itu 5%, kita anggap ya itu paling orang dietnya itu terlalu miskin, jadi makanannya sangat sedikit. Hanya variasi dari data. Benar, jadi itu hanya variasi normal dari data. Karena ingat, sampel tadi itu kita tidak bisa berharap itu menggambarkan 100% dari populasi. Kita hanya bisa berharap itu sampelnya itu menggambarkan 95% dari populasi atau mungkin 99% dari populasi. Kita tidak bisa berharap sampel itu 100% dari populasi. Kecuali kita ngomong penelitian sampelnya itu ya populasi. Ada nanti sampel dan populasi sama bisa. Jadi nanti sampel yang menggambarkan 100% populasi. Tapi kalau misalnya kita sampelnya banyak, populasinya banyak, sampelnya sedikit, kita hanya bisa berharap sampel itu menggambarkan sebagian dari populasi. Dalam penelitian 95%. Begitu. Nah, untuk yang pertanyaan yang ketiga, apakah perlunya podcast efektif? Ini nanti lebih baik kita dekati dengan proses yang namanya uji T pair atau uji T berpasangan. Uji T berpasangan itu uji T yang pretest sama podcast. Post test, pretest, terus perlakuan dilakukan, terus post test. Hipotesisnya, tebak-tebakannya, nanti nilai apapun, misalnya nilai kemampuan berpikir kritis mahasiswa setelah mengalami podcast 10 kali misalnya, itu lebih tinggi daripada sebelum mengalami podcast 10 kali tadi. Nah, itu yang pretest post test. Silakan nanti untuk penulisan hipotesisnya cari di Google. Santai aja. Nah, ini saya mau sedikit praktik untuk SPSS. Nah, saya belum buka SPSS juga. Udah boleh di tengah, nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa. Nah, ini saya mau. Sudah punya software SPSS Mbak? Sudah Pak, tapi versi yang 26 kayak. Oh enggak apa-apa, berapapun versinya enggak masalah. Itu sama apa beda sih Pak? Sama. Kayak fitur-fiturnya di dalam. Sama. Kurang lebih sama. Fiturnya itu semakin lama itu semakin tambah. Tapi tambahnya itu jarang dipakai oleh kita yang awam. Jadi tidak terlalu ngefek sebenarnya. Itu ngefek yang untuk yang penelitiannya sangat hangat. Bentar, ini screen saja bis. Kita udah buka SPSS. Saya nyiapin itu aja. Karena ngetik data itu lebih-lebihnya di Excel ya. Iya. Nah, nanti di ini contoh di SPSS, uji T itu ada 3, uji T 1 sampel, uji T 2 sampel independen, uji T 2 sampel yang berpasangan atau pair. Nah, ini kita coba yang uji T 1 sampel. Uji T 1 sampel itu seperti yang ini tadi pertanyaan yang pertama, apakah membeli baju seharga 1 juta itu terlalu murah atau mahal? Gitu ya. Nah, di sini saya mengambil contoh yang ini ya, data ini. Jadi penelitian saya dulu enggak. Ini penelitian saya dulu waktu saya masih
agak tampan sedikit. Ini jadi udah sekali. Bagus. Nah, yang ini ada angka ini data lama sekali. Saya hanya kasih contoh aja. Ini data angket, jangan lupa angket apa. Saya misalnya ambil data yang ada data belum murah. Oh, sebentar saya ambilkan data yang saya misalnya ini aja nggak apa-apa. Misalnya ini aja. Ini itu kalau nggak salah itu nilai kemampuan berpikir kritis kalau nggak salah. Itu sampel saya dulu itu SM di Man 2 Kota Semarang. Nah, ketika kalian udah ngetik di Excel ini mindahnya di apa namanya SPSS gimana? Gampang aja, tidak aja, tinggal copy paste. Nggak susah-susah banget kok. Jadi saya ulangi lagi, misalnya saya buka SPSS lagi ya. Udah pernah buka SPSS enggak? Sudah. Oh, udah. Saya ulangi kalau Tapi begitu. masih apa ya, kayak baru gitu loh. Sekalian. Kalau ada seperti ini tinggal cancel aja dulu, yang penting kita buka yang ini yang belakang. Tadi data dari Excel kita tinggal paste aja, gampang. Ctrl V aja paste, udah selesai gitu. Nah, tapi ini kan namanya kan masih var 001. Nah, ini namanya kita ganti aja di sini. Misalnya tadi keterampilan berpikir kritis, untuk nama yang di sini yang di kolom 1 ini jangan pakai spasi. Misalnya kita pakai B kritis gitu aja. Kalau kita pengen namanya keluar di tabel atau di hasilnya nanti kita pakainya di label. Kemampuan berpikir kritis. Ini boleh pakai spasi, ini tidak boleh pakai spasi. Nah, ini bukan di dalam pemrograman. Desimal gampang ya. Desimalnya kalau misal nilai angka ya kasih aja 0. 0 itu nanti tidak ada desimalnya sama sekali. Tapi kalau kita perlu ada desimalnya ya kasih aja 2 aja cukup atau 1 aja cukup. Ya. Nah, ini misalnya kemampuan berpikir kritis. Saya mau ngomong apakah kemampuan berpikir kritisnya itu di atas berapa ya? Batas wajarnya berapa ini kira-kira, Mbak? Kasih aja sembarang. 77. Misalnya batas wajarnya 77 ya gitu ya. Oh, 77. Coba ya, apakah nanti 77 itu apakah di luar kewajaran? Kita langsung analyze, compare min, terus ini ada yang 3 yang bawah ini. Perhatikan yang 3 bawah ini uji T 1 sampel, 1 sampel retest, ini uji T 2 sampel yang independen, ini uji T 2 sampel yang berpasangan yang pair. Maka ini uji T 1 sampel. Nah, untuk ini dimasukkan ke sini test variable. Ini adalah batas kewajaran kita. Misalnya nilainya itu 100, nilai maksimum kemampuan berpikir itu 100. Misalnya batas KKM-nya misalnya berapa? 77 misalnya ya. KKM-nya 77. Nah, apakah siswanya itu siswa populasi kalau sampelnya seperti ini, apakah populasinya itu nanti 95% di atas 77? Kira-kira jawabannya gimana, Pak? Di bawah Kayaknya di bawah ya, melihat sampelnya. Ya, kita lihat aja. Nanti tuh kita ngomong 77 itu ketemu di populasi, itu peluangnya berapa persen? Untuk maksudnya ya, kalau di bawah 5% berarti 77 itu hal yang istimewa. Coba kita ya. Oke, ini option. Di sini kita bisa ngomong, oh ini batas kewajarannya 95%.
95% bisa diganti di sini. Kalau misalnya penelitiannya yang lain mungkin bisa diganti 99% atau 99,5%. Tapi di penelitian pendidikan sekali lagi biasanya 95%. Tinggal oke itu aja jalan sendiri. Rata-rata rata-rata sudah keluar, simpangan bagus sudah keluar. Nah ini saya jelaskan satu-satu. Ini nilai T hitung sudah ada di sini. Nilai T hitung, kelihatan ya? T hitung. Ini DF itu banyaknya sampel. Ini itu peluangnya. Ini perbedaan antara rata-rata ini 95% perbedaan rata-rata itu kira-kira nanti plus minus 12,6. Nah, itu. Nah, ternyata nilai UJT nilai T-nya itu negatif 7,347. Nilai signifikansinya ini nilai peluangnya, artinya nilai 77 itu di sampel itu peluangnya berapa? Peluangnya ternyata 0,000. Artinya hampir tidak mungkin ketemu. Artinya berarti nilai ini tuh di atas rata-rata. Tapi nilai sampelnya itu di bawah 77. Jadi kalau misalnya ini pertanyaannya, apakah populasi itu rata-ratanya itu di atas KKM? Jawabannya tidak. Jawabannya rata-rata populasi itu 95%, setidaknya 95% itu di bawah KKM, yaitu 77. Sekarang kita sudah tahu ya rata-ratanya kira-kira 64, rata-ratanya 64. Nah, coba kita goyang sedikit, misalnya kita 66 gitu ya. Tadi coba kita ulangi lagi tes tadi. Apa namanya ini? Depan ininya. Depan ini zoomnya ini di analyze tadi, compare mean, UJT satu sampel. Tadi kan rata-ratanya 64. Coba kita galak-galak misalnya. Kita buat 67. Oke, gitu aja, gampang kok. Nah, ini mulai kelihatan. Nah, seperti tadi kelihatan ini sama ya, N-nya 33 karena enggak berubah. Rata-ratanya juga 64, yang atas sama. Ya, yang bawah itu sedikit berbeda. Artinya 67, nilai 67 nanti di populasi itu kita berharap bertemu dengan nilai ini nanti itu 0,139 atau saya terjemahkan jadi 13,9% atau kira-kira 14%. Ingat 5% itu tadi 0,05 itu persen ya. Nah, artinya kalau kita ngomong apakah populasi itu nanti rata-ratanya bisa dibilang 67, jawabannya iya atau tidak? Iya. Ya, jawabannya iya. Jadi kita ngomong tidak atau 67 itu nilai yang aneh, nilai yang tidak wajar ketika peluangnya itu di bawah 5% atau di bawah 0,05. Ini peluangnya. Ternyata ini didapat dari populasi itu 13,9%, 0,3139. Artinya masih mungkin walaupun rata-ratanya sampelnya itu 64%, masih mungkin rata-rata populasi itu mungkin saja 67. Karena ingat, sampel itu tidak bisa kita ngomong sampel itu menggambarkan 100% dari populasi. Kita hanya bisa ngomong sampel itu hanya menggambarkan 95% dari populasi. Itu jadi nanti 64% plus minus 2 ini nanti masih masuk dalam rata-rata yang wajar. Nah, Mbak, maksudnya? Iya. Jadi ya. Tenang ya, cuma tak tes, tak ulangan. Itu ini contohnya. Untuk
yang kedua saya mau uji T, tergantung saya dapatnya data ini. Data. Coba saya ambil data saya satunya. Nah, sebentar. Ini yang lebih lengkap kayaknya di data akhir ini. Nah, oh ya udah. Oh ini sudah ada hipotesisnya. Ini adalah contoh perhitungan hipotesis yang manual saya pakai Excel. Pakai Excel juga bisa. Ini uji T yang ini uji T independen. Ini uji T satu sampel. Ini rumusnya ada, rumusnya ada. Di Google ada, santai aja, nggak usah dihafalkan. Rumus itu tidak untuk dihafalkan. Rumus itu matematika itu boleh dihafalkan, tapi menghafalkannya itu harus secara alami. Kita ngomong di luar itu ya, jadi misalnya Mbak Sevi misalnya 7 kali 8 berapa? 56. Coba misalnya 7 kali 8 kok dapat 56 itu, dengan itu apakah menjumlahkan 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 kali atau menjumlahkan 8 pakai jari atau hafalan? Pakai jari mati berapa? Saya yakin kamu malah hafalan. Ngurang tangannya ngomong-ngomong. Hafalan kan? Jangan misalnya 7 kali 7. 49. Hafalan tangan ngomong-ngomong. Nah, tidak apa-apa. Matematika sebagai ilmu hafalan itu nggak apa-apa, tapi hafalannya itu harus secara alami. Secara siswanya itu butuh untuk hafalan sendiri. Karena butuh untuk hafalan sendiri. Kenapa? Karena ngitung ini males mau ngisi di sini. Masa wis kuliah ngitung ini kan. Masa cakunya jadi ngitung 8 tambah 8 tambah 8 kan ngisi di sini. Tapi intinya kamu ngitung pakai cara apapun asal itu kamu bisa dan paham maksudnya, itu nggak masalah kalau dalam matematika seperti itu. Ini adalah rumus uji proporsi yang kuliah sama saya kasih tugas uji proporsi selamat ya, ini rumusnya ya. Motornya bro ya, jangan suruh membaca. Nggak apa-apa, rumus jangan dihafalkan. Sekali lagi perhitungan nanti ini adalah contoh yang manual. Nanti perhitungan pakai software saja. Tidak usah kalian hitung manual. Ini hitung manual untuk yang penggaya-gaya kayak aku ya. Kalau kalian nggak usah, kalau pengen nggak apa-apa, kalau belajar nggak apa-apa, bukan saya halangi, tapi lebih baik gitu dikonfirmasi lagi dengan software. Ini adalah contoh yang satu sampel. Ini yang contoh yang kedua ini uji T. Oh ini yang tadi yang pertanyaan minum susu membantu proses diet atau tidak. Nah ini kita buat dua kelas. Tadi ingat ya, kita bagi 2 kelas, satunya yang tanpa susu, satunya yang dengan susu. Yang dengan perlakuan ini kita namanya sebagai kelas eksperimen atau kelompok eksperimen. Karena ini tempat eksperimen kita berlangsung. Yang ini adalah kelas kontrol atau kelompok kontrol juga boleh. Ini untuk mengontrol, artinya kita usahakan apa yang terjadi di kelas kontrol itu sama dengan kelas eksperimen, sama persis kecuali eksperimen kita, yaitu eksperimen kita itu pakai susu atau enggak, hanya itu. Ya nanti yang lainnya dietnya bentuknya misalnya pola makannya harus sama persis, pola misalnya ada pakai apa harus sama persis, nanti pola tidurnya juga harus sama persis misalnya. Jangan sampai ada faktor yang lain yang mengubah itu, walaupun kita tahu sampelnya orang itu kadang-kadang memang macam-macam. Makanya nanti ada peluang 5% itu penelitian kita di luar. Kalau ada 5% di luar kewajaran itu masih sesuatu hal yang wajar. Benar Mas ya? Bisa lebih dari itu, Pak. Lebih dari itu malah itu, tapi kalau kurang dari itu malah hal yang aneh jadinya. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi ketika ngomong lebih dan kurang, ngomong konteksnya dulu ya. Nah ini kita mau ngomong kelas eksperimen sama kontrol. Ini
Nah, kita sekarang ngomong uji T 2 sampel yang independen. Untuk uji T 2 sampel yang independen nanti kita memasukkan datanya itu agak sedikit berbeda. Berbedanya gini, karena di SPSS ini satu baris ini harus mewakili satu orang sampel. Sedangkan kalau kita ada kelas yang kontrol dan eksperimen seperti ini, itu ada 2 orang yang berbeda. Jadi misalnya di sini ada 30 orang, di sini ada 30 orang, berarti nanti di SPSS itu harus ada 60 baris. Jadi nanti ke bawah. Jadi ini di Excel saya sudah punya data ini kelas eksperimen, ini kelas kontrol. Ketika kita memasukkan ke dalam SPSS, ini harus dua-duanya harus ke bawah. Jadi ini berurutan ke bawah lagi. Nah, ini di SPSS. Ini saya data yang baru ini. Ini data eksperimen, ini ke bawah, ini data eksperimen sampai 33. Terus untuk yang kelas kontrol ini saya taruh di bawahnya. Karena ini siswa yang berbeda, orang yang berbeda. Nah, untuk membedakannya gimana? Ingat ya 33 ya batasnya ya. Untuk membedakannya gimana? Ini perhatikan, ini sedikit penting. Nah, ini kita pakai nomor. Yang eksperimen misalnya kita kasih nomornya berapapun boleh, tapi yang eksperimen misalnya di sini saya kasih angka 1. Nah, sini. Nih. Kita taruh di SPSS ini. Pastikan, ingat kita sampai 33 saja. Ini berarti yang bawah ini nanti angka 2. Sayang sekali kalau di SPSS tidak bisa mengetik 2 langsung digeret, nggak bisa. Makanya lebih enak di Excel dulu. Yang ini kita tulis angka 2. Untuk langkahnya seperti ini bisa nggak, Pak? Bisa, Pak. Bisa? Tenang ya. Berarti harus ngetik di Excel dulu ya, Pak? Karena lebih enak di Excel. Sebenarnya langsung SPS juga nggak apa-apa, cuma lebih enak di Excel gini, jadi ngapasnya lebih gampang. Baru di sini ini untuk datanya saja. Nah, pasal. Ya, ini adalah nilai apa? Misalnya kemampuan apa tadi? Kemampuan katakanlah ini kemampuan yang lain lah, kemampuan membaca gitu ya. Kemampuan membaca, jadi ceritanya kemampuan membaca 2 kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ini misalnya yang eksperimen itu saya beri bacaan misalnya kemampuan menyanyi membaca ya. Ini kemampuan bernyanyi siswa SD. Kelas kontrol itu saya berinya lagu kereta api. Yang kelas eksperimen saya beri lagu ngopi masih. Nah, enak benar. Jadi dugaan saya karena lagu ngopi masih itu lagu yang viral, nanti kemampuan bernyanyi mereka yang di kelas eksperimen tadi lebih tinggi. Jadi ini yang VAR 001 ini adalah kemampuan bernyanyi, yang VAR 002 itu adalah kelasnya, apakah 1 itu kelas eksperimen, 2 itu kelas kontrol. Nah, jadi kan nggak enak. Kita ganti aja VAR 001 itu misalnya kemampuan bernyanyi. Yang VAR 002 itu kelas atau kelompoknya. Karena kelasnya itu cuma 1 dan 2, desimalnya saya kurangi aja jadi 0. Nah, karena ini juga desimalnya 0 semua, nggak usah. Ini kayak geser pen. Ini pen agak nggak ke bawah aja. Nah, ini sebentar saya ulangi lagi. Untuk membedakannya nanti di kelas kan kita membedakan yang 1 itu eksperimen, yang 2 itu kontrol. Perhatikan di kolom value di bagian kelas kita ketik yang titik 3 ini, kita tuliskan kalau 1 itu kelas eksperimen, add sampai ke bawah ini. Terus yang kedua itu kelas kontrol. Ini.
Atau kalau kepanjangan toh, ini diganti aja eksperimen saja juga boleh. Itu selera saja ya kalau itu ya. Kayaknya sih kepanjangan. Jadi eksperimen sama kontrol saja. Tidak ketahuan. Nah, pastikan di sini di bawah ini sudah ada satu sama dengan eksperimen, 2 itu sama dengan kontrol, baru dipencet oke. Kalau sudah berhasil, perhatikan ini. Kalau sudah berhasil, kita kembali ke data view tadi. Kalau sudah berhasil, ini kita ketik yang ini, klik yang ini, nanti berubah. Nah, ini. Yang satu itu berubah jadi eksperimen, yang 2 berubah jadi kontrol. Ini nilainya masih 1 sama 2, hanya seperti diubah di sini aja. Selanjutnya, misalnya di bawah ini kamu ngetik angka 2, langsung ketemu kontrol. Gitu. Nah, sudah lihat. Nah, ini sekali lagi untuk uji T yang apa ini, Mbak? Uji T apa tadi ini? Apa uji T-nya itu uji T 2 sampel yang independen atau pair tadi ini? Ya, Independen. Yang independen itu kelas yang eksperimen atau kontrol. Kita ke analyze, compare mean, terus yang apa tadi yang apa? Independen. Ini langkahnya apa namanya agak susah walaupun di apa namanya di Google juga ada sebenarnya. Jadi tes variabel itu variabel yang akan kita uji. Di sini ini grouping variabel artinya yang mengelompokkannya itu yang di kelas ini seperti ini. Terus klik define group ini karena grupnya tadi 1 sama 2 kita ketik di situ. Misalnya kita pakai angka 5 sama 6 ya pakai 5 sama 6. Pastikan di sini 1 sama 2. Kalau belum kalau belum ada tadi nggak bisa listrik. Kalau belum nanti pasti bermasalah. Di option bisa kita tulis batas kewajaran kita tadi. Kalau sudah oke, udah gitu aja sebenarnya. Selesai. Nah ini nggak usah ngitung, udah kelihatan. Kelas eksperimen itu ada 33, rata-ratanya segini. Kelas kontrol itu ada 31, data-datanya segini. Ini bagian kolom ini adalah yang namanya uji varians atau uji homogenitas. Jadi uji T yang di sini sudah ada uji homogenitasnya di sebelah sini. Menginterpretasinya gimana? Coba tanya. Tadi ini kita materinya cuma uji T aja. Bisa sampai aja. Itu kan langkah-langkahnya sudah saya kasih. Tinggal sig itu ingat sig itu adalah peluangnya yang kita perhatikan itu nilai signya ini, nilai peluangnya itu ya nanti interpretasinya gimana? Coba nanti cari interpretasinya. Yang di sini yang kita butuhkan yang di sini. Ini nilai sig 2 tail atau apa namanya? Peluang kalau uji T2 sampel independen nanti H0-nya yang 95%, atau yang apa namanya lebih dari 5% itu yang kalau rata-ratanya sama itu kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Normalnya kalau tanpa perlakuan ya rata-ratanya sama aja gitu. Tapi kalau salah satu kita beri perlakuan pasti rata-ratanya nanti akan berbeda. Jadi kalau ada sesuatu yang istimewa atau peluang yang kurang dari 5% itu pasti ada sesuatu yang aneh. Anehnya nanti dijelaskan dengan satunya itu diberi lagu Mopi Mase misalnya kalau di apa namanya di kasus yang saya jelaskan seperti itu. Nah, caranya peluangnya itu 0,000% atau sangat kecil sekali. Jadi hampir tidak mungkin terjadi perbedaan rata-rata kalau tidak ada perlakuan dari kita. Artinya seperti itu. Udah maksudnya, Mbak? Iya. Betul ya? Mungkin ini sudah terlalu banyak ya, Mas mumet tentunya. Nah, tapi jadi ini 5% itu peluang ini terjadi 0,00% kecuali yang kelas eksperimen itu ada perbedaan dari kelas yang benar. Kalau tidak ada ya mungkin ada perbedaan loh ya. Jangan sampai kita ngomong apa namanya kalau
kita perlakukan sama pasti akan sama, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau di statistik itu walaupun dua kelas kita perlakukan sama, bisa jadi rata-rata itu masih sedikit berbeda. Tapi perbedaan itu masih di dalam 95% tadi peluangnya. Kalau sudah lebih kecil dari 5%, di atas 95% atau kurang dari 5%, itu artinya ada sesuatu yang harus kita curigai. Gitu. Nah, di sini ada dua atas dan bawah. Misalnya ini sebenarnya di sini ada keterangannya ini yang di sini. Kalau yang apa namanya variansnya itu sama, kalau diasumsikan variansnya sama, peluangnya itu 0,00%. Kalau diasumsikan variansnya tidak sama, peluangnya juga 0,00%. Maksudnya apa? Jadi variansnya sama atau enggak, terjadi uji homogenitasnya ada atau tidak, itu tidak masalah kalau di sini, karena dua-duanya kurang dari 5%. Dua-duanya kurang dari 0,05. Gitu. Kalau yang satunya itu kurang dari 0,05, yang satunya lebih dari 0,05, baru nanti kita perhatikan uji kesamaan variansinya, uji homogenitasnya. Kalau enggak usah diperhatikan, enggak apa-apa sebenarnya. Karena sama atau tidak, dua-duanya peluangnya itu kurang dari 5%. Terus kurang satu lagi uji T ada 3 ya. Satu lagi. Biasanya tidak ada pertanyaan berturut biasanya. Anda main. Kelasmu disuruh ikut nggak main kemarin? Enggak. Nah ini sekarang kita ngomong uji T ya, pretest post test atau uji T yang pair. Post test. Sana kita ya pos sama printnya mah. Nggak ada ya udah kita ngarang saja. Saya ajarin ngarang data sampai. Nah, saya mau ajarin ngarang aja ya. Misalnya ada nilai pretest post test. Nah, bedanya tadi sedikit itu untuk SPSS itu satu baris itu adalah satu orang. Nah, ketika ngomong pretest post test itu kira-kira satu orang atau dua orang Mbak itu Mbak? Di sini itu. Satu orang dua data loh ya kalau pretest post test ya. Jadi ngetiknya nanti kanan kiri. Kalau yang independen tadi ingat ini data hanya satu orang saja karena kontrol dan eksperimen dua orang yang berbeda. Kalau pretest post test saya ulang lagi, kalau pretest post test nanti satu baris itu untuk kolom pertama untuk pretest, kolom kedua post test. Tapi bisa sebaliknya. Yang jelas ini satu data, satu orang saja. Nah, misalnya saya mau ke ngarang data ya, memang ngarang data aja. Bisa ngarang data acak di Excel nggak? Bisa Pak. Bisa. Ini saya kasih dulu. Line between atau random di antara. Random di antara misalnya saya mau ngomong random di antara angka 75 sampai 80 katakanlah gitu ya. Nah ini nanti akan muncul angka acak ya dari 75 sampai 90. 20 aja ya rasanya ya. Ya. Nah misalnya ini kan angkanya acak kan. Nah yang sebelah sini misalnya saya mau angka acak lebih lebih rendah. Misalnya berat badan karena diet. Lebih juga bisa, tapi ini saya misalnya lebih rendah dari saya. Misalnya ini 70 sampai 76. Jadi agak ada ruangan jadi agak persis. Ngetik mana yang jauh? Oh, yang gini. Nah, saya ngetik di sebelah sini 70 sampai 76. Nah, jadi dapatnya nanti lebih rendah. Nah, karena ini pretest post test itu orang yang sama, itu harusnya ya berarti sampelnya 20, ya nanti pretestnya 20, post testnya ada 20. Kalau kelas kontrol eksperimen tadi boleh tidak sama.
besar datanya, misalnya 40 jadi. Nah, misalnya yang kolom A itu pretest, yang kolom B itu post-test gitu ya. Jadi kita langsung aja gampang. Karena ini tidak ada desimalnya nanti saya kurangi semuanya. Ini karena ini yang penting tidak ada spasinya, ini pre terus post baca apa. Nah, yang ini labelnya kita ambil misalnya sebelum diet. Yang ini sesudah diet. Apakah program diet yang kita rancang itu berhasil? Beratnya berapa? Kemarin beratnya 80 itu bobotnya berat apa ringan sih? Berat, Kak. Kalau untuk cowok itu berat apa ringan ya? Itu biasa ya. Ya sudah. Itu ya. Jadi tidak ada value itu nanti hanya berlaku untuk yang UJT independen. Yang untuk pair dan UJT satu sampel tidak ada. Jadi yang paling susah itu datanya memang yang independen tadi. Ini udah, input data udah gampang kan? Bisa kompermin sekarang ya. yang pair. Ingat tadi satu sampel independen tadi, terus yang sekarang yang pair. Nah, berarti ini pasangannya. Kalau misalnya kita punya 3 langkah misalnya ya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, nanti pasangan pertama misalnya langkah 1 sama 2, nanti pasangan kedua, langkah kedua dan ketiga. Jadi setiap tahapan kita bisa tahu peningkatannya berapa. Tapi biasanya itu di luar pendidikan, biasanya di pendidikan hanya di pretest sama post-test saja. Nah, ini. Kalau misalnya sekali kalau ada 3 langkah, di sini ada langkah pertama, langkah kedua, terus langkah kedua sama langkah ketiga. Jadi tahapannya kita tahu. Atau malah ini langkah 1 dan langkah kedua, prasiklus misalnya itu siklus 1, terus ini prasiklus sama siklus 2. Jadi kita hitung kenaikan setelah 1 siklus, ini kita hitung setelah 2 siklus sekaligus. Itu bisa. Option sekali lagi kita ngomong 95%, biasanya di penelitian pendidikan 99%, nah enggak ya, nggak usah dibuka, tinggal oke gitu aja udah selesai, nggak usah ngitung apa namanya aneh-aneh. Ini ada beberapa tabel, ini biasa, ini rata-rata sama standar deviasi jumlahnya pasti sama ya, kalau nggak sama berarti ada yang aneh. Ini bukan yang signifikan, ini peluang bukan yang ini. Yang kita maksud itu pair sampel test ini. Nanti saya sedikit jelaskan ya. Yang bawah dulu, yang bawah itu artinya ini sekali lagi kurang dari 5%. Artinya apa namanya, perbedaan itu 90 kurang dari 5%, atau perbedaan itu hanya terjadi ketika perlakuan kita diberikan atau program diet kita diberikan, nanti memberikan peluang ini. Kalau tidak misalnya subjek tidak menjalankan program diet, harapannya itu nanti jadi 95% atau lebih dari 5%. Kayak tadi. Nah, ini nanti 95% itu nanti paling atas berapa, paling bawah berapa. Jadi rata-ratanya. Jadi selisih rata-ratanya. Confidence difference. Berarti ini 95% dari selisih rata-ratanya. Artinya gini, ini rata-ratanya itu 77 sama 73 kan? Selisih rata-ratanya, ingat ini pair difference, artinya ini selisih rata-ratanya itu 4,7. Rata-rata sampel. Kalau populasi itu nanti hal yang wajar itu kalau paling rendah itu 3,7, paling tinggi itu 5,6. Itu masih kita ngomongkan di luar 95% tadi. Untuk yang ini pair sampel correlation ini korelasinya tidak terlalu butuh untuk UJT. Hilangkan aja nggak apa-apa.
Begitu ini udah saya kasih sampel, ini uji T yang apa tadi? Uji T yang satu sampel tadi yang apa atas ini. Ini uji T yang satu sampel. Ini uji T yang apa namanya? Independen. Terus ini uji T yang pair. Sudah ada di sini juga. Demikian kira-kira, kalau kebanyakan nanti malah ketiduran. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chatting. Pak, mau tanya, Pak. Oh, langsung nggak apa-apa. Ya. Tapi boleh minta tolong buka yang apa namanya? Slide ke-8 tadi, Pak. Saya agak bingung, Pak. Yang mana? Slide ke-8 PPT, Pak. Enggak kedengeran, Pak. Maaf Pak, yang mana? Bukan yang mana? Slide ke-8. Slide. PowerPoint-nya. Ini ya. Nah. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya cuma dengan NIM 2020333004, Pak. Izin bertanya, Pak. Itu kan yang saya bingung itu yang penelitian gagal apabila berat badan dia dengan suhu sama dengan 95% berat badan. Itu kalau angkanya enggak harus 95, itu boleh, Pak? Kira-kira, Pak? Enggak? Oh, 95 ya. Saya minta maaf sebenarnya di sini speakernya itu sangat pelan, jadi saya hanya menangkap sedikit. Maksudnya gini, saya ulangi pertanyaannya benar atau enggak ya? Angkanya 95% boleh, selain 95% boleh atau enggak? Benar ya pertanyaannya? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, ini speakernya kurang keras, jadi saya konfirmasi saja. Tadi 95% itu hanya kalau penelitian kita itu sebenarnya enggak, ini 90% itu batas wajar. Jadi apa yang kita anggap wajar, kayak tadi apa namanya? Harga mahal atau murah itu berapa? Nah, kita tentukan dulu, yang menentukan itu adalah penelitinya. Kalau di sini misalnya, harga wajar itu adalah 95% dari populasi. 90, kalau kamu mau 99% nggak apa-apa, mau lebih akurat lebih bagus. Tapi untuk di dunia pendidikan, penelitian pendidikan biasanya batas minimumnya tadi itu 5%. Yang apa namanya? Batas anehnya, batas di luar kewajaran itu paling rendah, paling 5% atau kurang. Berarti paling tinggi 50%. 5%, sorry. Jadi batas wajarnya 95%. Kalau di dunia kedokteran, karena itu sangat kritis ya, 5% itu adalah sesuatu yang di populasi yang kita anggap di luar sampel. Kalau di dunia kedokteran, karena berhubungan dengan hidup dan mati, jadi tingkat kesalahannya hanya boleh 1% atau kurang. Jadi nanti untuk di bidang penelitian yang sangat kritis, biasanya itu 99%. Atau alfanya itu 1% atau bahkan 0,5%. Begitu Mas Yusuf Muhammad. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau di SPSS biasanya, karena SPSS itu khusus untuk penelitian sosial, itu langsung 95% tanpa mubah setting. Kalau mau ngomong mubah setting nggak apa-apa. SPSS itu kalau nggak salah Statistical Program for Social Science. Kalau nggak salah, kalau singkatannya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau enggak? Mbak Sevi ya, mau bertanya? Tadi kan dalam uji T kan bisa dikatakan signifikan itu kalau lebih dari 1,96 ya, Pak. Berarti kalau kurang dari 1,96 berarti tidak signifikan. Begitu, Pak. Itu T hitung. Jadi T hitung itu ini. Sekali lagi batas kewajaran kita itu yang mana? Ini itu apa namanya? Nilai T hitung itu kalau tepat rata-rata itu sama dengan 0 di sini. Jadi nilai T hitung itu maksudnya itu jarak nilai yang kita temui sama nilai dari sampel itu jaraknya itu berapa kali standar deviasi. Sebenarnya gitu aja. Kalau jaraknya itu 1 kali standar deviasi di sini,
ya nanti nilai T hitungnya itu 1. Kalau 2 ya 2, kalau min 1 ya min 1, kalau min 2 ya min 2. Nah, ini kalau kita hitung ya, batas rata-rata plus 1 standar deviasi ke min 1 standar deviasi itu kira-kira 70% dari data. Kalau kamu anggap kewajarannya itu hanya 70% dari data, ya ini berarti yang hak nolnya di sini letaknya. Haknya berarti letaknya di kanan kiri sini. Nah, kalau kita jumlahkan ini ya 13, coba kita jumlahkan kasaran ya. 13,6 ditambah 34,1 berapa, Pak? Nah, kita gitu. 47,7 ya. 47,7. Kalau 2 di sini berarti 47,7 dikalikan 2 berapa itu? 47,7 47 gitu aja ya. 47 kali 2 berarti 90 94 ya. 47,7 dikalikan 2 itu berarti 95,6 kalau nggak salah. 95,4. Nah, berarti di sini itu kalau T-nya itu 2, itu nanti batas wajarnya itu 95,4. Itu jadi wajarnya itu T-nya itu kalau kurang dari min 2 atau lebih dari min 2. Tapi itu kalau 95,4%. Padahal yang kita inginkan itu hanya 95%. Kalau kita balik itu berapa T, berapa itunya? Itu 1,96. Hampir 2, karena kalau 2 itu tadi 95,4%, lebih sedikit angkanya. Itu bingung ya? Enggak apa-apa, bingung enggak apa-apa. Santai aja. Jadi kenapa kok batasnya enggak 2? Kenapa kok batasnya 1,96? Kan gitu pertanyaan. Itu pertanyaan. Batasnya kenapa kok enggak 2? Kalau kita pakai batasnya 2, berarti persentasenya nanti jadi 95,4%. Kalau kita pengen batasnya 95%, ya batas T-nya itu 1,96. Dua-duanya ada desimalnya. Terserah kamu mau yang mana, mau desimal di persentase atau mau desimal di T hitungnya tadi. Itu sebenarnya tidak ada, karena ini rumusnya rumus coba ya kita cari dulu ya. Saya mau perlihatkan sedikit rumus positif. Jangan dihafal sekali, jangan dihafal karena ini kalau kamu statistik min, modus median dan sebagainya itu belum ada apa-apanya di dunia statistik. Coba rumus distribusi T. Ini dia rumusnya. Rumusnya itu bukan yang ini tuh rumus uji. Rumusnya itu yang ini apa ini? Lagi, syukur lagi. Pengen jangan dihafalkan ya, jangan dihafalkan. Pengen dihafalkan nggak apa-apa, tapi nggak ada yang ngapalkan ini. Benar, statistik orang ahli statistik juga jarang ngapalkan ini, karena biasanya pakai software. Dulu belum ada Excel, kita pakainya tabel. Jadi ada buku tabelnya. Oh, kalau T-nya 0,96 itu peluangnya berapa persen? Oh, kalau T-nya 0,9 berapa persen? Pakai tabel dulu, nggak pakai Excel. Jadi dari dulu juga nggak pernah ngapalkan rumus ini. Tapi misalnya kamu pengen kuliah S2 atau S3 di statistik, ya harus apa rumus ini di luar kepala. Tapi kalau memang nggak di bidang itu ya usah. Ini gue ya, gue apa senengnya? Gue bahan muka karena ini puasa, lihat rumus siapa tahu habis ini rumus terus pengen ngombe. Kalau ada yang pengen muka ya saya diajak ya. Mau saya rekam. Ada pertanyaan lagi dari penonton maupun dari Mbak Sari juga nggak apa-apa. Udah gitu aja. Benar? Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau chatting boleh.
Chatting boleh, langsung ngobrol juga nggak apa-apa. Ada. Mungkin kita tunggu sampai jam 12, siapa tahu ada yang kosong duduk. Habis jam 12 ya, mukanya habis jam 12 saja. Bukan muka, silahkan habis jam 12, silahkan makan siang, biar puasanya kuat, makan siang dulu. Daripada nanti nggak kuat sampai maghrib. Jadi sekali lagi, saya kasih tabel ini, 95% tadi merupakan nilai yang ditentukan oleh peneliti sendiri. Biasanya penelitian sosial itu pakainya 95% cukup. Tapi kalau di penelitian yang kritis-kritis seperti di bidang kedokteran atau di bidang dirgantara pesawat itu, karena standar errornya itu harus kurang dari 1%, maka 99% yang dipakai. Itu jadi statistik itu sendiri juga jangan ngapalkan rumus. Sekali lagi kalau matematika kamu pengen ngapalkan rumus itu nggak apa-apa, tapi harus hafal secara alami. Hafal karena kamu butuh, bukan hafal karena dipaksa gurunya. Kalian bagi calon-calon guru SD juga harus mikir seperti itu. Ajari siswa itu bahwa kalian itu butuh perkalian. Jadi dia biar hafal sendiri, dia biar cari tahu sendiri. Kalau memang dia tidak perlu, misalnya dia tidak perlu statistik gitu ya, nggak usah anak SD diajari statistik. Mumet. Jadinya apa? Mereka akan antipati dengan matematika. Kebanyakan yang saya lihat itu ketika kuliah atau SMA-nya itu matematikanya kurang, itu biasanya itu SD-nya itu dapat guru yang ngajar matematikanya itu kurang baik. Jadi terbawa, misalnya ya, dulu saya juga pernah ngelesi anak SD itu. Perkalian hanya tadi 7 kali 7, 5 kali. Anaknya bisa, bahkan tanpa jari, pakai jari tapi jari gaib ya, jari bayangke gitu. Bisa pinter, tapi diberi PR 40 soal. Bayangkan kelas SD, kalau SD kelas 4 kalau nggak salah itu diberi PR perkalian yang dia bisa 40 soal. Jadinya apa? Dia bosan. Dia bosan malah jadi apa namanya kayak antipati itu lah. PR mana. Jadikan PR itu kalau bisa menarik. Jadikan kalau nggak menarik itu jadikan dia butuh. Jadi dia bisa dan hafal secara alami kalau bisa seperti itu. Makanya di sini tuh banyak penelitian tentang pakai media ini, pakai media itu. Bagus sekali itu sebenarnya. Bagus. Jadi membuat matematika itu tidak menyeramkan. Iya. Membosankan mending ya, kadang itu ada yang sampai gila takut gitu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita cukupkan sekian lah. Jadi ini entah mungkin tidur apa muka. Ini kalau kameranya hidup satu-satu barangkali muka HP. Coba nama saya jadi diajak. Udah dari saya cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Agung Santoso MPD sebagai narasumber untuk podcast kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman atas partisipasinya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum di stop.